Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Atsarul Qudwa dari kelas 1B Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dengan NIM 2101085036. Saya hari ini akan membuat video tentang 5 inspirasi ketangguhan dari Profesor Dr. Hamka, atau biasa kita panggil Buya Hamka. Video ini saya ambil untuk memenuhi nilai tugas UAS saya dari Adversity Quinty atau Ketahan Malangan dengan dosen pembimbing Bapak Namin. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang kita tahu, pada diri Rasulullah telah Allah tambatkan teladan yang mulia. Untuk dicontoh umatnya, para sahabatnya mengambilnya sebagai teladan terdekat mereka. Sebab mereka satu zaman, sebab mereka satu generasi. Rasulullah merupakan teladan mulia yang telah Allah ciptakan, dan kemudian telah Allah catatkan juga dalam Al-Quran bahwa Rasulullah teladan mulia. Dalam setiap zaman tentu ada teladan-teladan lain yang pasti tidak akan menandingi teladan dari Rasulullah itu sendiri. Di Indonesia sendiri ada satu ulama karismatik teladan yang dapat kita ikuti inspirasinya, yaitu Profesor Dr. Hamka, atau kita biasa sebut Buya Hamka. Buya Hamka, Buya merupakan panggilan sopan atau panggilan terhadap orang yang memiliki ilmu dan lebih tua di wilayah Sumatera Barat. Buya Hamka juga mendapat gelar dokter Kausa dari dokter honoris causa dari 2 universitas keren loh. Ada Universitas Kebangsaan Malaysia dan juga Universitas Al-Azhar Kairo. Masya Allah. Padahal seperti yang kita tahu, beliau tidak pernah menyicipi bangku sekolah. Beliau otodidak ulung yang kemudian kita kenal. Beliau belajar sendiri di tempat ayah beliau. Tentu teman-teman, ini sangat menarik bahwa fakta beliau mendapatkan gelar tersebut tanpa beliau menamatkan sekolah beliau, namun beliau tetap belajar di sekolah pendidikan agama yang didirikan oleh ayah beliau. Beliau juga merupakan seorang otodidak ulung, atau bisa kita teladani, yaitu beliau mempelajari disiplin ilmu, baik ilmu sains, ilmu jurnalistik maupun ilmu lain-lain, dan tidak terkecuali seni dan sastra. Wow, Masya Allah. Beliau adalah orang yang tidak terbatas dengan zaman, tidak terbatas dengan satu ruangan maupun zaman, karena beliau selalu mengamalkan apa yang telah beliau pelajari. Dan seperti yang diketahui teman-teman, bahwa beliau juga menuliskan karya-karya hebat dari yang novel hingga tafsir. Beliau menyelesaikan tafsir Al-Azhar ketika beliau berada di penjara. Dan inspirasi apa aja sih yang bisa kita dapatkan dari beliau? Yang pertama, tanpa sekolah formal, Buya Hamka tetap mampu berpendidikan. Beliau berpendidikan hingga mendapatkan gelar dokter Kausa. Itu merupakan dari otodidak beliau sendiri, mau mempelajari apapun, menerima ilmu apapun, dan kemudian mengamalkannya. Dan beliau termasuk orang yang menjunjung tinggi ilmu pendidikan, mengamalkan ilmu-ilmu yang telah diperoleh, dan kemudian beliau produktif menulis karya, dan juga produktif dalam ketika menulis karya itu beliau produktif, dan meskipun keadaan beliau dalam keadaan kurang baik. Yang terakhir, beliau orangnya tidak mendendam loh teman-teman. Bahkan ketika beliau dalam keadaan sangat terpuruk, yaitu ketika beliau di penjara. Seperti yang kita ketahui, orang yang memenjarakan beliau adalah di zaman Soekarno, di zaman Bung Karno kala itu. Bapak Soekarno di akhir hayatnya justru malah meminta Buya Hamka sebagai imam beliau. Dan Buya Hamka pun langsung menyetujui ketika mendapatkan kabar bahwa Bung Karno telah wafat. Yang hal inilah yang kemudian kita dapat ambil bahwa beliau adalah orang yang tidak menendam, bahkan adalah orang yang pemaaf dan rendah hati. Masya Allah. Semoga ini bisa menjadi pelajaran untuk kita
khususnya untuk saya sendiri. Oke, akhirnya saya tutup dengan saya mohon maaf bila ada kesalahan dari yang saya ucapkan, dari yang saya tuturkan. Semoga saya dapat mengkoreksinya dan meningkatkannya kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.